Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Janafat Fauzi. Pada kali ini kita akan belajar tentang DHCP versi 6 ya teman-teman. Nah, di sini kita akan pelajari tentang teori DHCP versi 6, konfigurasi DHCP stateless IP versi 6, dan konfigurasi DHCP stateful IP versi 6. Oke, kita langsung saja ke pembahasan pertama, itu teori DHCP versi 6. Yang pertama ada stateful DHCP versi 6. Nah, di sini sistem atau protokol menyimpan informasi dalam keadaan state ya, teman-teman, dari setiap klien atau sesi komunikasi. Terdapat server yang memanage pemberian IP versi 6 ke klien. Yang kedua ada langkah DHCP versi 6 ya, teman-teman. Nah, di sini langkah pesan DHCP versi 6 dari server ke klien menggunakan port UDP 546. Sedangkan pesan DHCP versi 6 dari klien ke server menggunakan port 547. Jadi turun satu nomor ya teman-teman. Nah, ini ada langkah DHCP versi 6 buat teman-teman. Nah, langkah pertama itu host mengirimkan pesan RS atau meminta informasi dari router. Nah, step kedua itu router merespon dengan pesan RA atau memberikan informasi. Nah, langkah ketiganya mengirimkan pesan DHCP versi 6 solid ya teman-teman. Klien mencari server DHCP versi 6 di jaringan. Yang keempat, DHCP versi 6 server merespon dengan advertisement message ya teman-teman. Server menawarkan konfigurasi alamat atau IP, opsi, dan lain-lain. Host merespon DHCP versi 6 server dengan request. Klien meminta alamat IP versi 6 dari tawanan yang dipilih. Atau langkah terakhir itu DHCP versi 6 server mengirimkan reply message. Server menginformasikan dan memberikan alamat IP 6 resmi. Nah, oke teman-teman, selanjutnya di sini untuk langkah pertama itu host mengirimkan pesan RS berita informasi dari router. Nah, lanjut ke step kedua. R1 menerima RS dan merespon dengan RA ya teman-teman, yang menunjukkan bahwa klien harus memulai komunikasi dengan server DHCP versi 6. Tentu saja langkah ketiga. Untuk selanjutnya itu langkah ketiga, host mengirimkan pesan DHCP versi 6 solicit ya teman-teman. Jadi klien yang sekarang menjadi klien DHCP versi 6 perlu menemukan server DHCP versi 6 dan mengirimkan pesan DHCP versi 6 solicit ke alamat multicast IP versi 6 yang telah dipesan dari pada alamat server DHCP versi 6 ya teman-teman. Alamat multicast ini memiliki cakupan link lokal yang berarti router tidak akan meneruskan pesan tersebut ke jaringan lain. Misalnya itu langkah keempat ya teman-teman. Langkah keempat, server DHCP versi 6 merespon dengan pesan advertis ya teman-teman. Satu atau lebih server DHCP versi 6 merespon dengan pesan unicast DHCP versi 6 advertis. Pesan advertis memberitahu klien DHCP versi 6 bahwa server tersedia untuk layanan DHCP versi 6. Nah, host merespon ke server DHCP versi 6, respon ke PC atau bergantung apakah ia menggunakan DHCP versi 6 stateful atau stateless ya teman-teman. Dan untuk terakhir itu step kelima ya teman-teman. Step kelima. Nah, di sini ya teman-teman, klien DHCP versi 6 stateless membuat alamat IP versi 6 menggunakan prefix dari pesan antarmuka ya teman-teman, yang dibuat sendiri. Kemudian klien mengirim pesan DHCP versi 6 information request ke server DHCP versi 6 untuk meminta parameter konfigurasi tambahan, misalnya alamat server DNS ya teman-teman. Nah, kalau kalian DHCP stateful, kalian mengirimkan pesan DHCP versi 6 request ke server DHCP versi 6 untuk memperoleh semua parameter konfigurasi IP versi 6 yang dibutuhkan ya teman-teman. Nah mungkin itu saja untuk pembahasan teori DHCP versi 6. Oke, sekarang kita lanjut ke konfigurasi DHCP versi 6 stateless. Kita buka siswa paket tracer kita. Nah, di sini sudah ada filenya teman-teman. Di sini kita akan coba untuk konfigurasinya. Yang pertama di sini itu konfigurasi DHCP versi 6 itu DHCP. Nah, di mana DHCP versi 6 itu dia memiliki beberapa ini ya teman-teman. Beberapa ini ya teman-teman.
Nah, jadi kalau server itu, misalkan server itu untuk apa? Nah, pastinya untuk menyediakan status ataupun stateless atau stateful-nya itu atau IP-nya. Lalu yang kedua ada client. Client itu adalah interface atau router yang menerima IP dari server. Yang terakhir itu ada relay. Nah, kalau relay itu adalah penyedia hanya sebagai jembatan untuk meneruskan DHCP versi 6 ketika klien dan server itu berada dalam jaringan yang berbeda ya. Nah, jadi sekedar jembatan aja. Nah, jadi switch ini hanya sekedar jembatan ya, teman-teman. Oke, kita langsung saja ke konfigurasinya. Di sini saya sudah memiliki server kliennya, teman-teman. Di sini kita buka untuk servernya. Nah, di sini kita masuk ke N, oke ya, teman-teman. Nah, di sini kita ketikkan aja IP versi 6 DHCP full ya, teman-teman. Nah, di sini harus IP v6 start plus ya, teman-teman. Start plus. Kita akan buka konfigurasi statusnya dulu ya, teman-teman. Kalau sudah kita enter, lalu kita tambahkan DNS-nya. DNS itu 2001 DB8 10 lalu 254 ya, teman-teman. 254. Kalau sudah kita enter. Kalau sudah kita tambahkan domain name-nya, teman-teman. Domain name-nya misalkan di sini seed.net, teman-teman. Kalau sudah kita enter, sekarang kita exit. Nah, sekarang kita baru ke interface G0/0. Kita no shutdown. Nah, di sini kita tambahkan description ya, kan. Description ini hanya untuk catatan misalkan, teman. Nah, di sini untuk catatannya link to LAN, teman. Enter. Nah, lalu di sini teman-teman ketikkan aja IP versi 6 add router config flag ya, teman-teman. Enter. Lalu teman-teman ketikkan aja IP v6 DHCP, maaf, DHCP server. Lalu kita ketikkan lagi ini ya, teman-teman, IP versi 6 status. IP start slash ini kita copy aja, teman-teman. Kita copy. Kita di sini tempel, teman-teman. Kita enter. Nah, oke. Nah, sekarang kita coba cek di PC kita ya, teman-teman, apakah DHCP-nya itu sudah dapat. Kita coba otomatis. Sebelum coba close dulu, kita cepat. Kita coba cek lagi konfigurasi kita. Kita close, coba cek lagi. Oh, maaf, ini ada kesalahan. Nah, oke, teman-teman. Nah, ini untuk tadi IP-nya sudah bisa ya, teman-teman. Coba lagi, itu udah ada ya, teman-teman. Jadi kita itu kelewat, kita menambahkan IP address pada interface G0/0-nya, dan kita kelewat untuk menambahkan IP versi-nya menjadi cache routing ya, teman-teman. Nah, kalau sudah begini kita lanjut ya, teman-teman. Kita lanjut ke klien ya, teman-teman. Nah, di sini kita kasih li, ketika no, n, enter. Nah, di sini kita IP versi 6 ini cache routing. Lalu di sini kita masuk ke interface G0/0. Lalu di sini kita masuk dulu. Lalu di sini kita IP versi 6 enable, lalu ketikkan IP versi 6 add auto config ya, teman-teman. Enter. Nah, langsung kita lihat ya, teman. Do show IP versi 6 interface grip ya, teman-teman.
enter, maaf ini YP INT enter, do show IP versi 6 interface brief. Nah, bisa kalian sendiri teman-teman, untuk interface G00 itu sudah apa teman-teman, ini untuk IP address-nya teman-teman. Nah, jadi konfigurasi pada stateless kita udah berhasil ya teman-teman, jadi seperti itu. Oke teman-teman, untuk selanjutnya kita akan konfigurasi DHCP stateful ya teman-teman. Kita buka topologi kita. Nah, di sini untuk konfigurasinya sama saja ya teman-teman, cukup berbeda sedikit. Nah, pertama kita konfigurasi dari server dulu. Nah, di sini teman-teman kita n t. Nah, di sini teman-teman kita ketikkan aja IP versi 6 DHCP pool, namanya misalkan stateful. Stateful sudah, kita enter. Lalu di sini kita tambahkan grafik ya teman-teman. Add grafik. Nah, di sini untuk grafiknya 2001 db8 titik 2 10 lalu titik 2 titik 2 slash 64. Kalau sudah, kita enter. Oke, tambahkan DNS nya teman-teman. Untuk DNS nya itu 2001 4860 titik 2 4860 titik 2 ininya 888. Kalau sudah, kita enter. Kita tambahkan domainnya misalkan tambahkan saja seednet, enter. Kalau sudah, kita exit. Nah, sekarang kita masuk ke interface G0/0. Nah, di sini kita tekan aja IP versi 6 add 2001 db8 titik 2 10 titik 2 titik 2 1 slash 64. Kalau sudah, kita enter. Dan tekan lagi IP v6 net manage ya teman-teman. Kalau sudah, kita enter. Kita tekan lagi IP versi 6 DHCP server itu ini ya teman-teman. Oke aja. Copy. Lalu di sini kita tempel atau enter. Nah, kalau sudah, nah jadi untuk konfigurasi di servernya cukup segini saja. Kita lanjut ke konfigurasi di kliennya teman-teman. Kita exit dulu. Nah, di sini kita masuk ke IP versi 6. Kita masuk ke interface G0/0 ya teman-teman. Nah, di sini lalu kita IP versi 6 enable. Sudah, kita enter. Lalu IP versi 6 add DHCP. Nah, kita do show IP v6 interface brief. Nah, bisa kita sendiri untuk IP versi 6 itu sudah ada ya teman-teman. Nah, bisa kita sendiri. Nah, mungkin itu saja ya teman-teman untuk konfigurasi DHCP stateful IP versi 6. Nah, mungkin segitu saja pada bab DHCP versi 6 ya teman-teman. Mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.